Lahir pada tahun 1911, perempuan yang kehilangan penglihatannya sejak umur 12 tahun ini memang banyak meramalkan banyak kejadian termasuk serangan 9 September di Amerika Serikat. Bahkan, Baba Vanga juga meramal tepat tanggal kematiannya sendiri. Tetapi tak hanya Baba Vanga seorang yang meramalkan banyaknya musibah di tahun 2025. Beberapa peneliti menganalisis karya Nostradamus, peramal Perancis yang hidup di era 1500-an. Bukunya yang berjudul Le Prophétie dan terbit pada tahun 1555, konon meramalkan akan terjadi tabrakan asteroid besar di tahun 2025. Ramalan yang oleh sebagian orang tak dipandang remeh, karena konon peristiwa pandemi COVID yang baru saja berlalu juga konon telah tertulis dalam karya Nostradamus. Lantas, apakah memang benar ramalan itu nyata adanya? Dan bagaimana sebenarnya mereka yang disebut-sebut sebagai peramal mendapatkan kemampuan magisnya itu? Kami bertemu dengan Baby Jenner, salah seorang peramal kondang tanah air yang tersohor dengan ramalan ala kartu tarot miliknya. Mengaku telah bersinggungan dengan supranatural sejak kecil, Baby menyebut awalnya ada pergolakan batin ketika orang tua kandungnya seolah tak mampu memahami dirinya. Tapi kalau saya di tahun 70-an, itu orang tua saya tentu tidak paham bahwa saya memiliki suatu kemampuan yang lain daripada anak-anak pada umumnya gitu. Jadi ketika saya melihat segala sesuatu makhluk halus atau ada penampakan orang tua saya hanya mengkip diam. Baru setelah dewasa, Baby mulai tak bisa lagi menahan hasrat untuk menyuarakan apa yang dia lihat, terutama setelah bertemu dengan Mama Lauren. Ya, sosok peramal papan atas Indonesia yang pernah menghebohkan tanah air dengan ramalan tentang tsunami Aceh tahun 2004 silam. Uniknya, pertemuan dengan wanita bernama lengkap Laurencia Pasaribu itu disebut Baby sebagai kebetulan yang datang dari langit. Saya hanya mengantarkan keluarga saya gitu, tapi ada sesuatu yang unik ketika kita berdua masuk. Mama Lauren tidak fokus dengan saudara kakak saya gitu, tapi beliau fokus dengan saya. Beliau berkata ke saudara saya, kenapa kamu bertanya kepada saya? Yang di sebelah kamu ini maksudnya saya gitu, ini dia juga punya kemampuan. Jika dia asah, suatu saat akan bisa seperti kami. Sejak saat itulah, Baby memutuskan untuk memperdalam spiritualnya dan menjadi murid Mama Lauren. Mama Lauren sendiri disebut-sebut memperoleh kemampuan istimewa lantaran diturunkan nenek moyangnya yang merupakan kaum Gypsy di Eropa. Gypsy memang dikenal sangat gemar akan hal-hal bersifat mistis dan juga berbagai ritual spiritual lainnya. Sementara Baby sendiri memakai media kartu tarot yang diwarisinya langsung dari Mama Lauren. Kemampuan tarotnya semakin berkembang dan mempertajam firasat Baby yang seringkali muncul dari mimpi. Biasanya saya mendapatkan 3 kali mimpi ya. Mimpi pertama biasa masih merupakan suatu gambaran-gambaran yang saya belum bisa melihat terlalu jelas, dan biasanya di mimpi yang kedua gambaran itu kayak semakin lama semakin jelas letak dan kondisinya, dan ketika saya mendapatkan mimpi untuk ketiga kalinya itu semacam puzzle yang pada akhirnya menjadi satu kesatuan dan itu terjadi. Setiap kartu tarot punya makna tersendiri dan mewakili gambaran kejadian tertentu. Dari situlah Baby meramalkan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Salah satu contoh misalnya ada sesuatu yang terjadi seperti pemilihan presiden, demo besar-besaran, atau ada segala sesuatu yang akan nanti terjadi, bencana atau apa. Jadi sebelum mungkin 7 hari sebelum kejadian, saya pasti akan komunikasi dengan beliau apa yang nanti akan terjadi, dan kita sharing bahwa oke, kita akan umumkan dan memberikan gambaran kepada masyarakat warning atas apa yang sudah kita lihat.
Lantas, bagaimana dengan tahun 2025? Baby menyebut bahwa di tahun dengan sio ular kayu ini akan datang kebaikan untuk bangsa Indonesia. Meski begitu, ada beberapa kejadian besar berupa musibah yang mengancam dalam masa tertentu. Di tahun 2025 ini nanti akan lebih banyak ya segala sesuatu yang berhubungan dengan musibah yang disebabkan oleh alam ya, dan untuk sesuatu yang berhubungan dengan human general atau umum itu saya melihat akan ada satu zona merah di mana bahwa setiap orang atau manusia itu akan berlomba-lomba dalam hal keserakahan. Menyebut tentang ramalan di Nusantara tentu tak bisa dilepaskan dari sosok Jayabaya. Ditafsirkan dari jangka Jayabaya, tahun 2025 juga punya ramalan tersendiri. Masuk di bagian zaman Kolosubo, diperkirakan akan datang masa penuh kemakmuran setelah era yang diramaikan oleh berbagai konflik. Kalau memang ada yang mengatakan startingnya 2025, maka ini adalah tahap awal Kolosubo. Masa kejayaan, masa kemakmuran Indonesia menuju Indonesia emas. Itu artinya proses menuju kemakmuran, proses Kolosubo. Kolo itu zaman, Subo itu kedamaian kemakmuran. Jadi kita menuju zaman emas. Jadi setelah Kolo Bendu itu kan 100 tahun. Berarti sejak 1925 dong, kan begitu. Jadi kalau Bendu itu ya Bendu itu hukuman. Meski begitu, tafsir tentang jangka Jayabaya pun masih menjadi perdebatan di antara kalangan sejarawan dan budayawan. Di pemahaman ramalan Jayabaya terbagi menjadi 3 peradaban. Peradaban permulaan, tengah, dan akhir. Nah, sekarang ini sudah masuk ke peradaban akhir menurut teori Jayabaya. Tetapi starting daripada peradaban tahun berapa sebenarnya itu belum ada bukti yang dapat dijadikan sebagai patokan. Perkiraan-perkiraan saja, analisa-analisa saja. Menariknya, jika dirunut dari berbagai catatan, angka 25 memang menjadi sebuah hal yang dinanti, terutama dalam budaya Jawa. Disebut sebagai selawe, angka 25 konon menggambarkan kondisi puncak dan siap dari setiap insan manusia untuk mengarungi hidup. Selawe sendiri memiliki arti seneng-senenge lanang lan wedok, alias masa gembiranya lelaki dan perempuan. Apakah ini artinya 2025 Indonesia bisa mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang? Tentu hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang jelas, sebagai manusia yang beriman, semua peristiwa yang terjadi di alam semesta tak akan terjadi tanpa seizin sang penguasa alam.